alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, kita banyak bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minal dudumat ilan nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya, petunjuk hidayah, sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kita sudah berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Kalau puasa di bulan Ramadan ini kita pahami sebuah kegiatan, maka kegiatan itu kita boleh dan perlu untuk lihat hasilnya, karena puasa ini ada maksud, ada tujuan. Sama dengan kegiatan-kegiatan yang lain, berdagang misalnya, ada hasil kalau labanya banyak. Usaha pertanian berhasil kalau panennya banyak. Kalau kita sekolah berhasil kalau kita ini lulus, selesai dan lulus ujian. Sekarang kalau puasa ini bagaimana kita berhasil, kita disebut berhasil. Kalau dari sisi zahir, kita bisa menyelesaikan sampai akhir Ramadan. Berarti secara zahir kita ini berhasil. Posone nutuk. Nah, kalau sudah nutuk itu sudah berhasil. Tapi kan puasa ini kan bukan hanya sekedar perbuatan zahir, tapi adalah perbuatan rohani. Tujuan kita juga untuk mendapatkan hal yang bersifat ruhaniyah, ialah takwa. Lalu kalau itu tujuannya itu adalah hal yang sifat ruhaniyah, yang tidak bisa kita lihat, maka lalu gimana cara untuk melihat itu, hasil itu seperti apa? Kalau yang sifatnya zahir ya itu tadi, bisa selesai atau tidak. Kalau sifatnya zahir, orang mengatakan bareng poso kok wis bobote mudun. Bobot mudun itu bukan menggambarkan berhasil. Ada teman tambah kuru, wah itu kan puasanya berhasil. Puasa itu bukan menguruskan orang dan juga bukan untuk gemukkan orang, itu kan. Tapi itu ruhani kok, sifatnya itu ruhania gitu. Lalu gimana? Memang tidak bisa dilihat itu. Memang itu tidak bisa diketahui. Hanya memang itu ada tanda-tanda. Misalnya kok semakin sabar, semakin ikhlas, semakin menyejukkan hatinya maupun hati orang lain. Nah itu. Semakin kerjanya semakin kelihatan teratur itu kan, karena dipengaruhi oleh ruhani ini. Itu bisa dilihat seperti itu.
Bahkan lalu kemudian ya karena puasa itu ruhani itu adalah lebih berorientasi kepada akhirat. Di dunia iya, tetapi ini adalah usaha-usaha bagaimana kita ini selamat di dunia ini sampai di akhirat. Nah, kita seringkali mendengar bahwa bulan puasa itu adalah bulan 10. Pertama itu adalah hari-hari ampunan, hari-hari ampunan. 10 berikutnya itu adalah hari-hari Allah menebarkan rahmat. Lalu kemudian 10 berikutnya itu adalah hari-hari Allah itu menjauhkan dari api neraka, itkum minan nar itu kan. Nah, kalau itu berhasil maka ya memang luar biasa. Pada bulan puasa itu kita akan mendapatkan ampunan. Pada bulan puasa itu kita akan mendapatkan rahmat. Pada bulan puasa itu kita akan dijauhkan dari api neraka. Kan memang itu luar biasa. Orang yang dapat ampunan, orang yang dapatkan rahmat, orang yang dijauhkan dari api neraka, itulah orang takwa itu. Orang takwa itu adalah orang yang mendapatkan ampunan. Kalau sudah kita punya dosa lalu kemudian kita diampuni, kan selesai sudah. Kalau kita itu lalu mendapatkan kasih sayang Allah, maka kita sudah selesai. Kita seringkali berusaha untuk mengumpulkan pahala. Ya boleh-boleh sajalah mengumpulkan pahala. Tapi sebetulnya pahalanya itu juga tidak kelihatan kok. Gitu. Siapa yang tahu bahwa misalnya Mbah Wiro itu kaya pahala. Gitu. Tidak kelihatan kaya pahala itu, tidak kelihatan itu. Walaupun orang ngejar-ngejar pahala, boleh, ngejar pahala boleh. Tapi sebetulnya tidak kelihatan tuh pahalanya itu. Memang ini usaha ruhani kok. Kalau gaji memang ada yang gajinya 2 juta, 3 juta, 4 juta. Laba bisa. Tapi kalau kasih sayang memang tidak kelihatan itu. Tidak kelihatan. Itkum minan nar itu juga tidak kelihatan, di sini tidak kelihatan. Karena ini memang kegiatan yang bersifat ruhania. Ya memang orang mungkin bisa merasakan sebetulnya. Orang yang banyak dosa gitu ya hidupnya mungkin gelisah. Tapi kalau orang tidak ada beban itu kan, tidak ada beban. Karena pekerjaannya sudah dilakukan, maka enak, hidup ini lalu jadi enak itu. Jadi boleh mencari pahala, tetapi yang lebih penting dari pahala sebetulnya adalah kasih sayang Allah sebetulnya. Kasih sayang. Kalau kita sudah dikasih sayang oleh atasan kita, oleh ibu bapak kita, apalagi oleh Allah, maka itu puncaknya sebenarnya kasih sayang itu. Kasih sayang, dijauhkan dari api neraka. Tegasnya semuanya itu sebetulnya bersifat ruhania sebetulnya. Yang pertama misalnya kita ini diampuni dosanya. Hari-hari 10 hari penuh dengan maghfirah. Disebut dengan penuh ampunan. Itu lalu seperti apa?
disebut sebagai hari-hari yang penuh dengan ampunan. Itu lalu seperti apa itu kan? Itu di surat Al-Anfal ayat 33. Di surat Al-Anfal ayat 33 itu dikatakan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Itu tuh ditegaskan di surat Al-Anfal ayat 33 bahwa Allah tidak mengazab mereka itu, mereka orang-orang itu tidak diadab. Wa anta fihim, sepanjang Muhammad Rasulullah di antara mereka. Dikatakan juga wa makanallahu mu'adzibahum wa hum la yastaghfirun. Allah tidak akan juga mengazab, menyiksa mereka itu sepanjang mereka itu memohon ampun. Jadi ada dua hal, bahwa kita ini tidak akan disiksa oleh Allah sepanjang kita ini bersama-sama Rasulullah. Itu. Dan juga Allah tidak akan menyiksa sepanjang kita itu memohon ampun. Jadi manakala kita itu selalu bersama Rasulullah, yang kedua tatkala kita itu selalu memohon ampun kepada Allah. Ya seperti ini. Jadi intinya kalau begitu adalah bagaimana kita nempel ya. Kita nempel. Kita selalu sambung dengan Rasulullah. Maka lalu kemudian cara kita itu setidak-tidaknya itu lalu bersolawat itu. Bersolawat itu lalu menjadi penting. Nyambung dengan Rasulullah itu begitu penting. Allah tidak akan menganggap mereka itu terhadap mereka itu manakala kita ini tatkala Muhammad ada di antara mereka, kita nyambungkan kepada Muhammad. Kita banyak membaca sholawat itu. Tapi sholawat itu ada yang kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mbah Wiro biasanya nambahi wiridan itu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Memang itu penting itu. Tapi itu ucapan sebetulnya itu. Kegiatan agama ini adalah kegiatan ruhani sebetulnya, kegiatan ruhani. Hanya memang seringkali ada orang membantah ya. Itu adalah urusan Allah. Nah itu. Kamu tidak boleh ikut-ikut wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Yas'alunaka aniruh. Kuliruh min amri Rabbi. Memang urusan ruh itu adalah urusan Tuhan. Kita tidak boleh ngarang-ngarang. Urusan Allah. Allah ketika ngurus persoalan roh, agar roh itu bagus, maka kita disuruh untuk syahadat. Tidak boleh ngarang. Agar roh bagus lalu kemudian dibuatkan apa gitu kan. Ikuti saja cara-cara Allah, yang paling tahu itu kan Allah sebetulnya.
Kita disuruh sholat. Sholat itu adalah urusan ruh sebetulnya. Kita disuruh zakat. Kita disuruh puasa seperti ini. Kita disuruh haji. Atau kalau haji kecil namanya umroh, gitu kan. Jadi ini semua adalah Allah yang membuat. Kalau urusan-urusan jasmani diserahkan kepada kita. Kalau urusan rohani diserahkan kepada Allah, cara ngaturnya, maka kalau urusan jasmani serahkan pada kita. Boleh kita itu milih antara jadi petani, jadi pedagang, jadi pegawai negeri, jual jasa, jadi guru, jadi dosen, jadi dokter, itu terserah, jasmani. Bisa dikarang. Zamannya sekarang itu zaman zaman internet kayak gini ya, cara-cara internet itu kita sendiri yang memilih. Tapi kalau urusan rohani itu Allah yang menuntun kita itu, mulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa. Kita harus beriman kepada Allah, kita iman pada kitab-kitabnya, kita iman kepada malaikat, kita iman kepada Rasul, kita iman hari akhir, kita iman kepada qada qadar, itu sebetulnya yang menentukan. Jadi urusan-urusan ruhani ini Allah tidak boleh lalu kemudian tidak sholat karena saya sudah ngarang sendiri gitu ya. Tidak puasa, kenapa tidak puasa? Aku ngarang sendiri, jalan saya tidak itu, aku tidak boleh, itu harus ditentukan. Urusan-urusan rohani ini adalah memang urusan Allah, itu kan. Nah, seperti ini juga begitu. Bagaimana agar kita dapat ampunan? Maka dikatakan, agar kamu mendapatkan ampunan, maka kita dekat dengan Rasulullah, dengan Muhammad. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tatkala kamu ada di Muhammad, ada di antara mereka. Kita lalu kemudian nyambung kepada Rasul dengan bentuk kita mengucapkan, tapi hati kita itu ingat. Nah, ketika hati kita itu ingat Rasulullah, ingat Muhammad, itu lalu susah, ya paling tidak kita itu lalu kemudian ingat Baitullah. Baitullah tandanya adalah Ka'bah, berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Maka lalu kita ingat Masjidil Haram. Karena Rasulullah itu ada di tempat itu, tandanya itu kan. Kita ini kadang bingung, kita kan bingung di mana ini. Tatkala kita bingung lalu kemudian tidak tahu arah, maka lalu ini ditunjukin. Dikatakan, qad naro taqalluba wajhaka fis sama' falan waliyanaka kiblatan tardoha fawalli wajhaka sataral masjidil haram. Kami melihat engkau menandahkan wajahmu ke langit, maka kami palingkan wajahmu ke kiblat yang engkau sukai. Di mana kiblat yang engkau sukai itu? Ya, fawali wajhaka satarul masjidil haram, palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Qur'annya itu mengatakan begitu. Masjidil Haram itu disebut-sebut. Lalu Masjid Bawang itu enggak, Masjid Bawang itu enggak disebut. Tubuhnya di Bawang, ingatannya itu ada di Masjidil Haram. Rasulullah di situ dari mana? La uqsimu bihadzal balad
wa anta khilum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Di situ engkau ya Muhammad ada di tempat yang mulia itu. Maka kita ingat Masjidil Haram. Nah, itu di Bakkah, kalau sekarang di Mekah itu. Kita ini kan kalau lihat hal-hal yang gaib kan susah. Maka lalu kemudian ditunjukin oleh Allah hal-hal yang zahir. Kita belum pernah ke situ, ya sekarang ini sebetulnya tidak ada alasan untuk tidak tahu situ karena sekarang kan terbuka kayak begini ini. Juga wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab sepanjang kita itu memohon ampunan. Hati kita ini loh merasa kita ini banyak dosa. Dia sendiri yang tahu. Dan tidak tahu misalnya kamu lo dosannya akeh gitu kan. Nanti marah lah diomongi kamu dosannya akeh. Padahal si dosannya akeh sing ngomong kuwi sebetulnya kan bisa jadi begitu. Wong kita itu tidak tahu. Wong dosa itu bisa dari bisik-bisik di dalam hati. Hatinya mangkel, hatinya jengkel, hatinya iri, hatinya dengki. Iri, dengki, hasut itu kan sebetulnya masih ada di ria, ajib itu ada di dalam dada ini. Kita tidak tahu. Kelihatannya tidak punya dosa, tapi sebetulnya karena Allah juga lihat yang zahir maupun yang batin. Nah, lalu kemudian dosa-dosa yang ada di dalam kayaknya tidak ada, tapi ternyata banyak begitulah. Kita lalu kemudian mohon ampun, astagfirullahaladzim. Karena itu begitu selesai sholat, masih lalu ditambah lagi. Kita zikir istilahnya. Pak Markus diajak zikir, diajak ingat. Bukan lalu begitu noleh kanan, noleh kiri langsung. Kan ada juga ya. Ada yang kesusu bahkan sepertinya tertinggal itu kan. Nah itu kesusu banget. Ada juga yang sepertinya di sini ini di masjid itu merasa tersiksa itu. Imamnya itu masih doa itu 12, nah itu 12. Ya nunggu nanti selesai gitu kan ya itu ya. Tapi memang tidak bisa begitu mungkin memang tersiksa itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah ta'ala syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu kan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi laki-laki, ibu dan bapak-bapak sekalian memang itu pekerjaan zahir yang juga harus diikuti yang batin, itu yang batin. Lah yang batin ini kita tidak tahu, yang tahu adalah masing-masing kita ini. Jadi begitu selesai sholat, yang sholat itu secara ruhaniyah nyambung kepada Allah dan Rasul masih diikuti. Manakala kamu selesai sholat, gitu kan, mengenai sholatmu, maka lalu kemudian ingatlah kau pada Allah. Suruh ingat, disuruh untuk istighfar, karena betapa pentingnya istighfar ini sebetulnya itu. Dengan kita itu selalu nyambung dengan Rasul dan kita selalu istighfar, maka kita menjadi jauh dari azab. Karena kita akan diampuni oleh Allah. Sekali lagi ini adalah ruhani. Betapa pentingnya kegiatan-kegiatan ruhani ini, karena kalau ruhani ini tidak pernah mati. Kalau yang tubuh itu sebetulnya selesai, nanti kita mati ya selesai, dan mati itu kapan saja bisa. Tapi kalau ruhani ini tidak pernah mati.
Kalau kita itu masuk neraka ya terus neraka, dan itu berat. Makanya yang justru penting itu sebetulnya hidup ini ya yang ruhani itu, yang penting itu ruhani. Kita jadi guru ya silakanlah, jadi pegawai ya silakan, jadi keamanan seperti Mbak Wiro silakan, jadi petani silakan, jadi silakan. Tapi yang ruhani ini jangan sampai lalu kemudian kita rugi. Akhirnya kita menyesal dalam waktu yang lama. Hebat kita ini bukan dari yang jasmani, sekalipun itu penting. Tapi hebat itu sebetulnya adalah ketika kita bisa memelihara ruhani kita. Itulah ibu dan bapak-bapak sekalian, renungan ajaan saya untuk merenung pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan, mudah-mudahan bisa kita dengan ini menjadi bagian dari upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita mendapatkan ampunan, mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kasih sayang dengan kasih sayang yang sempurna. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya ghani ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahim ya wadud, aghnina bi khalalikan haramik wa bi ta'atika masiyati fadli man siwak. Allahumma hawin alina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afin Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban